Ketika kita berbicara mengenai Allah Muhammad Adam, itu merupakan sebuah pembicaraan yang sangat mendalam. Karena Allah Muhammad Adam itu bersifat kesatuan, tapi bukan satu. Betulkah kata tahajud itu? Tahajud itu merupakan bentuk daripada bagaimana cara kita tahu wujud kita yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam yang penuh dengan kedamaian ini, saya akan membuka tentang muzakarah mengenai Allah Muhammad Adam. Apakah yang disebut daripada Allah, apakah yang disebut daripada Muhammad, dan apakah yang disebut daripada Adam? Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ketika kita berbicara mengenai Allah Muhammad Adam, itu merupakan sebuah pembicaraan yang sangat mendalam. Karena Allah Muhammad Adam itu bersifat kesatuan, tapi bukan satu. Betulkah kata tahajud itu? Tahajud itu merupakan bentuk daripada bagaimana cara kita tahu wujud kita yang sebenarnya daripada Allah Muhammad Adam itu sendiri. Tetapi apa yang menjadi tanda tanya di dalam diri kita adalah dari mana asal kita, kemudian siapa kita. Dalam artian seperti itu, kemana kita akan kembali. Nah, di dalam hal ini saya ingin membuka sedikit rahasia mengenai Allah Muhammad Adam. Adam itu adalah secara garis besar diartikan sebagai jasad. Muhammad itu adalah nur, dan Allah Subhanahu itu adalah zat daripada nur dan jasad. Ketiga kesatuan itu membentuk menjadi manusia yang sempurna ataupun insanul kamil. Rahasiaku itu adalah rahasianya. Sebenarnya Allah itu sudah sedia karena dia sudah menjadi nyawa pada rahasia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi berdialog dengan diri di luar diri beliau bagaikan bercermin. Begitu juga Nabi Musa di Bukit Tursina pingsan. Ia menyaksikan Allah, yaitu melihat diri di luar diri. Begitu juga hamba-hambanya yang mengenal Allah, melihat diri di luar dirinya. Inilah yang hak, inilah yang dinamakan daripada Allah. Allah mencipta hambanya karena Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. La ilaha illallah itu merupakan syahadat tubuh, dalam artian meniadakan akan tubuh ini. Muhammadur Rasulullah itu adalah syahadat nyawa, bagaimana cara kita meniadakan akan nyawa kita ini. Hu itu adalah syahadat Allah, yaitu tubuh dan nyawamu itu milikku, kata Allah. Jadi kesimpulannya adalah tubuh nyawa Allah Ta'ala itu satu. Umat Muhammad Allah Ta'ala itu satu. Manakala akan menyatu, lahirlah hamba namanya. Manakala akan berpisah sesuatu untuk mati sempurna, sama dengan maut namanya. Manakala di dunia Allah berpakaian hambanya, manakala di surga hamba berpakaian Allah. Tetapi gaib dalam sebuah rahasia. Islam itu penyerahan, dalam artian penyerahan yang sempurna. Dengan kata yang mudah, Islam itu adalah bagaimana cara kita menyerahkan kesempurnaan kepada zat, memang zat diri atau Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Secara namanya, manusia yang belum ma'rifatullah itu adalah nafs, yaitu terdiri dari jiwa dan jasad. Yang lain itu ada tetapi belum dikenali lagi, maka belum berfungsi. Nafs itu terdiri dari 7 peringkat, dari amarah hingga kamaliyah. Dalam artian, 3 nafsu yang pertama adalah nafsu kotor yang berfungsi untuk menyesatkan manusia supaya tidak dapat kembali kepada Allah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tiga nafsu tersebut ialah amarah, lawamah, dan mulhammah. Nafsu inilah yang perlu dibersihkan supaya ia mencapai nafsu yang diridhoi, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhoi, nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebutan hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dalam artian seperti itu. Jadi, di manakah diri kita yang sebenarnya? Pada saya, jikalau kita belum ma'rifatullah, maka kita berada dalam satu nafsu, yaitu nafsu yang tiga yang pertama itu. Jika benar demikian, maka berusahalah supaya mencapai nafsu mutmainnah. Kalau kita telah mencapai nafsu itu, maka selamatlah kita di dunia wal akhirah. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Apabila kita telah mencapai daripada nafsu mutmainnah, maka nafsu itu telah menjadi suci, maka ia akan bersatu dengan ruh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ruh Muhammad. Gabungkan ruhku dan nafsu mutmainnah itu akan bergabung pula pada nur Muhammad, dan gabungkanlah mutmainnah atau ruhku dan nur Muhammad akan bergabung pula dengan nur Allah, dan akhirnya kembali kepada zat yang maha suci. Jika Anda bertanya, apakah yang diislamkan itu? Di sini maksud yang diislamkan itu sama dengan yang disucikan, yaitu tiga nafsu yang pertama, yaitu mensucikan nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Jasad akan hancur di dalam tanah. Yang dihisap itu adalah nafs. Jika ia bersih, telah mencapai nafsu mutmainnah, ia mendapat balasan yang baik. Jika ia kotor, amarah, lawamah, mutmainnah, maka ia akan disiksa. Ruhku, nur Muhammad, nur Allah memang sudah setia bersih, maka ia akan kembali di dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi menyatakan bahwa yang artinya, aku menyaksikan hidupku sendiri, sebenarnya tiada Tuhan selain aku, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad itu utusanku, dan sebenarnya yang bernama itu adalah akidahku, Rasul itu adalah rasaku, dan Muhammad itu cahayaku. Akulah Allah yang hidup, yang tiada mati, mati yang ingin tiada kekal, tiada berubah pada kenyataan zat. Akulah yang hawas lagi tahu, tiada samar akan sesuatu. Akulah yang berkuasa dan yang menguasai, dan akulah yang maha bijaksana, dan maha suci aku, maha adil dan maha pengasih, dan maha penyayang aku, dan kenalilah aku. Jadi hadis qudsi di atas bukanlah dibaca begitu saja. Maksudnya ialah untuk bagaimana cara kita menerapkan dalam pribadi kita masing-masing. Beranikan di dalam soal ini, dan jangan takut dan jangan gentar. Allah beserta kita. Jadi bolehlah kita mengatakan bahwa kita ini termasuk golongan yang sedikit, atau golongan fiyah qalilullah, sedikit tapi bermutu. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Orang awam dan orang alim belum tentu sampai kepada tingkat ini. Orang awam dan orang alim hanya sampai kepada tingkat ilmu belaka, belum lagi sampai kepada derajat hakikat ilmu dan ma'rifat. Jadi sekarang yang penting sekali adalah untuk pribadi kita sendiri. Jadi yang dinamakan Allah itu adalah af'alnya, dan yang disebut Rasul itu ya Muhammad, dan Muhammad itu sebenarnya adalah cahaya kita jua. Maka jelaslah yang sebenarnya hidup kita ini adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalil Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu kuasa menghidupkan yang mati, adanya mati dari yang hidup. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Justru hidup kita pribadi berasal dari yang mati, dan akhirnya tiada mati-mati dan tetap hidup di dunia dan di akhirat, dan tiada pernah lupa akan hidup kita. Tanpa perubahan dan tanpa bergeser dalam keadaan kenyataan sejati, itulah yang disebut daripada kesempurnaan hidup. Dan tiada merasa apa yang terang cahaya jauh dipandang, hendak mendekat dalil dan menaruh di belakang. Penyeberang dari anak dan dalil menentang terlarang, hati rindu tidak diperdulikan, biar bahaya terus berjuang, Allah mengampuni pahlawan sejati. Quran dan hadis khusus pedoman, baiknya aku serukan agar supaya lebih mendalam. Tiada batas menurut Quran, tiada seorang makhluk sanggup menghalang, jangan peduli ocehan orang sebagai penghalang memuji Tuhan. Yakin dan bulat di dalam cahaya, menujulah Allah, cahyakul alam. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Jadi di dalam kesatuan Allah, Muhammad, Adam. Adam itu adalah jasad kita, Muhammad itu adalah ruh kita, dan Allah itu adalah zat kita. Ketika menyatu dan melebur bahwa sesungguhnya Allah itu sesungguhnya adalah hidup kita pribadi ini. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini muzakarah ma'rifat kesempatan malam hari ini.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.